Pejuang SNBT UTBK, pejuang seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Pernah nggak ya kalian bertanya-tanya atau mencari tahu kira-kira bagaimana cara membuat soal seleksi seperti soal SNBT UTBK? Atau mungkin pertanyaannya, apa saja aturan untuk membuat soal tersebut? Mengetahui jawabannya nanti, itu akan sangat membantu kalian menghadapi soal-soal seleksi. Dari sekian banyak ketentuan, dari sekian banyak aturan yang dibebankan kepada si pembuat soal, ada 3 poin penting yang perlu kalian ketahui, sehingga dapat membantu kalian menuju jawaban yang tepat. Terutama saat menghadapi soal-soal penalaran kuantitatif, pengetahuan kuantitatif, dan penalaran matematika. Saya fokus pada 3 bagian ini. Sebelum kita bahas 3 poin penting yang perlu kalian ketahui itu, jangan lupa dukungannya untuk memberikan like dan subscribe-nya, supaya kalian juga tidak ketinggalan dengan video-video seru selanjutnya nanti. Baik, kita bahas. Poin pertama, SNBT UTBK adalah seleksi, bukan evaluasi. Maksudnya apa? Kalau evaluasi itu contohnya ulangan di sekolah, ulangan harian, ulangan tengah semester, akhir semester, contohnya ujian nasional dan AKM. AKM itu pengganti ujian nasional ya. Jadi ulangan di sekolah itu sebenarnya hanya evaluasi. Guru mau mengevaluasi apakah proses belajar mengajar sudah tuntas. Kalau belum tuntas, artinya masih banyak yang remedial, maka akan diperbaiki ke depannya. Sedangkan soal seleksi itu contohnya SNBT UTBK, tes CPNS, tes mandiri KPTN, seleksi Olimpiade Sains Nasional atau OSN ya. Itu contoh soal seleksi. Jadi soalnya seleksi dan evaluasi pasti sangat berbeda. Soal seleksi itu untuk menemukan N terbaik dari sejumlah peserta seleksi. Maksudnya N terbaik itu, misalnya Prodi A di Universitas B misalnya, jatah atau kuota kursinya 40, maka dari hasil seleksi dipilihlah 40 nilai terbaik untuk memenuhi kuota Prodi A Universitas B tadi. Begitu maksudnya ya. Jadi di SNBT UTBK itu soal seleksi. Contohnya begini bedanya. Di bagian yang kiri itu soal evaluasi. Yang diinginkan hanya kamu mampu mengalihkan 1,23 dengan 4,567. Artinya semua peserta mampu mengalihkan ini dan mungkin hanya lama saja. Sedangkan di bagian kanan ini soal seleksi. Jadi butuh logika dan penalaran untuk bisa mengerjakan ini. Termasuk pengetahuan matematika yang dipelajari di sekolah. Dan yang bernalar itu akan lebih cepat bekerjanya. Misalnya 0,6, ini 0,15. Supaya cepat, si 0,6 ini digantinya menjadi 0,60. Kalau dibagi dengan 0,15, sekarang sudah sama-sama 2 angka di belakang koma, jadi 0, bisa dicoret. 60 dibagi 15 itu sama dengan 4, jadi ini hasilnya 4. Tinggal dia kalikan dengan 5, maka ketemu jawabannya 20. Semudah itu ya. Jadi, bekerjanya memang tidak lama, tapi butuh logika berpikir, penalaran, dan kemampuan mengolah soal tersebut supaya bisa dikerjakan dengan sangat cepat. Contohnya lagi, biar makin paham perbedaannya. Soal evaluasi yang di sebelah kiri, 7 pangkat 3 dibagi 8 katanya. Ini pembagian bilangan bulat ya, jadi ada sisa. 41 sisa 7, 41 sisa 6, dan seterusnya. Jadi, untuk soal evaluasi ini, diharuskan mengerti mencari nilai 7 pangkat 3. Lalu nanti dibagi 8, pembagian seperti ini, supaya ketemu hasil dan sisanya. Jadi, prosesnya saja yang lama. Tapi kalau soal seleksi yang di sini, ini kelihatan lebih sangar, kelihatan lebih seram pangkatnya, tapi ternyata yang berlogika ini lebih cepat diselesaikan. 5 pangkat berapapun, pasti angka satuannya angka 5. 6 pangkat berapapun, angka satuannya pasti angka 6.
11 pangkat berapapun, angka satuannya pasti 11. Jadi kalau kita tambahkan, hasilnya 12. Jadi kalau 12 ini, angka satuannya adalah angka 2. Yang namanya dibagi 10, pasti sisanya itu adalah angka satuan. Misalnya 127, kalau dibagi 10, itu pasti sisanya adalah 7 yang tidak dapat dibagi. Jadi, di sini bisa dengan cepat diperoleh jawabannya adalah 2 ya. Untuk 5 pangkat 21 ditambah 6 pangkat 22 ditambah 11 pangkat 23, dicari hasilnya lalu dibagi 10, ditanya sisanya. Itu dia perbedaan soal evaluasi dan soal seleksi. Jadi soal seleksi ini pasti butuh penalaran dan logika berpikir kita. Oke, poin kedua yang penting, soal mampu menyaring yang paling kreatif dan bernalar. Nah, soal mampu menyaring, contohnya begini. Soal yang di kiri, ini biasanya soal ulangan di sekolah. Jadi, padahal ini persis sama, fungsi X dan Gx-nya persis sama dengan soal yang di kanan. Nah, soal yang di kanan ini sudah cocok untuk menjadi soal seleksi. Kita lihat bedanya di mana. Untuk soal yang di kiri, FOG lalu dicari inverse-nya. Yang namanya FOG itu kan berarti F dalam kurung G. Jadi sama dengan Fx-nya 2x min 3, berarti ini nanti 2G dikurang 3. Berarti 2 dikali ini jadi 8 per X min 1 dikurang 3. Inilah FOG-nya. Jadi kalau kita mau cari inverse-nya, ini anggap saja ini FOG ini kita anggap saja Y. Jadi ini berarti Y. Nanti jadinya Y ditambah 3 itu sama dengan 8 per X min 1. X min 1 sama dengan 8 per Y ditambah 3. Berarti X-nya adalah 8 per Y ditambah 3 plus 1. Ini tadi berarti FOG inverse kita sekarang adalah 8 per X tambah 3 tambah 1. Seperti itu ya. Tinggal mencocokkan dengan pilihannya. Kalau belum cocok, ternyata kita harus samakan penyebutnya. Jadi, si 1 ini kita harus ganti dia menjadi X ditambah 3 per X ditambah 3. Sehingga nanti kita peroleh X ditambah 11 per X ditambah 3. Nah, seandainya yang ditanya FOG inverse 1, berarti kita masukkan angka 1 di X ini, jadinya 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Ini jawabannya ya. Nah, tapi kalau soalnya langsung begini, ternyata kita tidak perlu sampai ke sini. Kita tidak perlu sampai ke sini. FOG inverse ini sebenarnya sama dengan G inverse bundaran F inverse dari 1. Nah, F inverse dari 1, kita lihat F-nya, berarti ini kebalikan. Jadi 1 itu adalah nilai si F sama dengan 2X min 3. Min 3 pindah jadi 4. 4 bagi 2, 2. Berarti ini sama dengan G inverse dari 2. G inverse berarti kita pergi ke G sama dengan sebelumnya. 2 ini berarti jadi punya si G. Berarti ini sama dengan 2. 4 dibagi berapa supaya 2? 4 dibagi 2. Berarti ini harus 2. X dikurang 1 harus 2, berarti X-nya 3. Jadi ini jawabannya. Jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat ketika berlogika dan bernalar untuk soal yang di sebelah kanan. Itu bedanya dengan soal yang di sebelah kiri. Jadi bagi peserta seleksi SNBT UTBK yang tidak bernalar, yang tidak berlogika, dia akan bekerja seperti pekerjaan soal yang di kiri. Jadi akan kehabisan waktu. Waktu juga bagian dari seleksi, bagian dari penyaringan. Kita lihat contoh soal yang persis di UTBK tahun lalu. Di UTBK tahun lalu, contoh soalnya seperti ini ya. Nah, jika kita mengerjakan ini seperti rutin ulangan di sekolah,
cara uraian, biasanya ini kita ubah dulu menjadi B sama dengan 1 dikurang A, lalu substitusi nilai ini. Seperti itu ya. Nah, padahal ini soal seleksi. Kalau kita pakai cara itu, untuk mendapatkan nilai A dan B akan sangat lama, belum lagi mencari nilai yang ditanya. Sebenarnya, angka-angka yang diberikan di sini itu sudah didesain sedemikian supaya yang mampu bernalar itu bisa dengan jeli memperhatikan kalau di sini A tambah 1. Sebenarnya di sini A tambah 1. Jadi kita bisa misalkan B ini sama dengan 1, sehingga A tambah 1 di sini sama dengan 1. Berarti yang ini kita cocokkan 1/1 ditambah kalau B-nya tadi 1 sama dengan 2. Ternyata cocok. 2 ya. Berarti ini kita rubah menjadi A tambah 1, B-nya 1 sama dengan 1. A sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1 ya. Jadi kita sudah punya A-nya 0, B-nya 1. Sekarang kita masukkan ke sini. P-nya itu tadi si A katanya. 0 kuadrat itu 0, ditambah 2 dikali Q-nya itu si B, 2 dikali 1 itu 2, 0 tambah 2 sama dengan 2, ternyata ada jawabannya. Jadi, yang bernalar, yang berlogika, yang jeli memperhatikan soalnya, itu bisa menyelesaikannya dengan sangat cepat. Seperti itu ya. Poin yang ketiga, ketentuan ketiga yang perlu kalian ketahui supaya kalian bisa menguasai nanti soal-soal tersebut. Soal harus bisa diselesaikan di bawah durasi waktu yang ditentukan. Contohnya seperti ini. Kalau kita perhatikan, diketahui nilai P katanya ini kali ini tambah ini kali ini dikurang ini. Q-nya 59, lalu hubungan P dan Q yang tepat. Seperti ini ya. Ini, kalau dia jenis soal seleksi, tidak mungkin ini kita kalikan manual. Artinya, semua peserta pun bisa menjawab ini, hanya bersaing di waktu. Jadi, yang mengalihkan manual ini nanti, secepat apapun dia berhitung, pasti kalah waktunya dengan yang bernalar, yang berlogika ya. Kalau kita perhatikan, di sini ada 7,9, 7,9. Sebenarnya ini 7,9-nya bisa keluar di sini menjadi 3,7, lalu ditambah, ini tambah, sisanya 4,2, lalu dikurang 2,1 kuadrat. Nah, 3,7, 4,2 ternyata ini kan dijumlah 7,9, jadi dia ternyata 7,9 kuadrat dikurang 2,1 kuadrat. Nah, ini kita tinggal pakai rumus X kuadrat dikurang Y kuadrat. Rumus yang ini ya. X kuadrat dikurang Y kuadrat. Itu sama dengan selisih dikali jumlah. Ini sudah harus tahu ini ya. Sering terpakai ini. Berarti selisihnya 7,9 dengan 2,1. Selisihnya itu kan 5,8. Dikali jumlahnya. Jumlahnya 79, 21 ternyata 10. Jadi jawabannya 58. Jadi si P ini 58, Q-nya 59, berarti si P lebih kecil daripada si Q. Jadi angka-angkanya memang sudah didesain, sudah diatur supaya ada trik lain yang membuat soal yang kelihatan sangat lama ini menjadi sangat cepat. Kita ambil contoh soal yang persis keluar tahun lalu di UTBK. Contohnya seperti ini. Jika parabola dirotasi terhadap titik awal dengan sudut θ segini berlawanan arah putaran jarum jam, kemudian dicerminkan terhadap garis ini, maka persamaannya. Nah, membaca soalnya saja, kamu membayangkan ini pasti lama sekali. Karena di sini biasanya kita pakai matriks ya. Cari dulu matriksnya ini, baru nanti pencerminan lagi terhadap X sama dengan 2. Ini pasti lama sekali. Nah, yang berlogika dan bernalar, dia cukup hanya menggambar. Sudah bisa menyelesaikan soal ini. Sengaja ini sebenarnya dipilih
Y sama dengan X kuadrat tambah 4 supaya menggambarnya cepat. Karena yang dibutuhkan adalah menjawab ini pakai nalar, pakai logika. Kalau Y sama dengan X kuadrat tambah 4, kalau X-nya 0, berarti Y-nya 4. Jadi gambarnya menghadap ke atas karena si A-nya positif ya. Lalu di sini angka 4. Nah, inilah persamaan dari Y sama dengan X kuadrat tambah 4. Dirotasi itu diputar, sudut 90 derajat melawan arah jarum jam. Berarti melawan arah jarum jam ke sana ya. Melawan arah jarum jam. Berarti 90 derajat dia pindah jadi di sini. Ini angka negatif 4. Gambarnya jadi seperti ini. Pindah ke sini gambarnya. Kemudian dicerminkan dengan garis X sama dengan 2. Kita anggaplah di sini garis X sama dengan 2. Dicerminkan artinya dia berkaca, bercermin. Si ini tadi bercermin di sini. Maka bayangannya pasti di sini. Bayangannya pasti di sini. Seperti ini kira-kira bayangannya. Di sini. Jarak dari sini ke sini itu negatif 2 ke 2 berarti 6. Maka jarak dari sini ke sini pun 6. Dari 2 6 jadi di sini 8. Nah, inilah hasil akhir. Kalau yang begini Y sama dengan fungsi X kuadrat, kalau begini X sama dengan fungsi Y kuadrat. Di sini kebetulan pilihannya sama, Y kuadrat semua. Lalu, kalau yang begini menghadap ke atas, A positif. Nah, yang begini A positif itu menghadap ke kanan. Jadi ini A positif. Berarti ini sudah pasti bukan jawaban. Kemudian tadi ini titiknya 8, kalau Y-nya 0. Kita lihat, yang Y-nya 0, kita buang Y-nya. X-nya harus 8, ternyata ini yang sesuai. Jadi inilah jawabannya. Nah, jadi sebenarnya saya mau mengatakan bahwa soal yang kelihatan lama ini sengaja dibuat sebagai soal seleksi untuk menyaring siapa yang bisa berlogika dan bernalar sehingga ini bisa diselesaikan dengan cepat tanpa menghabiskan durasi waktunya. Jadi, kalau sudah tahu 3 poin penting ini, sebaiknya kalian makin pede ketemu soal-soal yang berbau matematika seperti ini. Kalau kelihatan sukar, kelihatan lama sekali, cobalah berpikir, apa yang bikin ini harus mudah? Diapain ini supaya cepat? Pasti ada triknya ini. Tidak mungkin tidak ada, seperti itu ya. Semangat terus belajarnya. Semoga sukses.